kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya. Kita hari ini alhamdulillah bisa berhadir di tempat di sini ruangan BK untuk melaksanakan komunitas belajar hari ini berarti yang keempat. Jadi 1 bulan kita melaksanakan komunitas belajar itu sebanyak 2 kali. Alhamdulillah di sini lebih dari 50% bisa berhadir. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan komunitas belajar pada hari ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diserahkan ke pemateri, Pak. Langsung. Doa Kak, yang sebenarnya amin. Baik loh. Saya ringkas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, mana ibu ini? Oh, ibu urut di atas sedikit, karena mungkin materinya berduduk kan, nyaman berduduk mau berdiri kan? Iya, itu aja dah. Ini jangan. Kalau ibu-ibu biasanya ketujuh berdiri pak. Kalau kayak ini ulang, nah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 3 Lanusum Timur, Ibu Rizda Nadia SPD MA, kemudian juga bapak-bapak dan ibu-ibu guru pengajar pendidik di SDN 3 Lanusum Timur, juga ada beberapa teman-teman di tata usaha. Perlu ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan komunitas belajar Semarang kita untuk ulun menyampaikan aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif di SDN 3 Lanusum Timur. Dan ulun minta waktu kemudian mudah-mudahan bisa merealisasikan 1 jam video pembelajaran, video ya. Jadi kita rekam, tapi ngalir saja, tidak ada yang tidak ada yang di konsep. Jadi kita seperti kita biasa melakukan komunitas belajar sebagai materinya seperti itu. Baik, hari ini ulun menyampaikan tentang budaya positif. Mungkin dari beberapa bapak ibu mungkin sudah tahu apa itu budaya positif. Jadi sifatnya ulun di sini bukan untuk menggurui, tidak mengajari, hanya saja kita mungkin merecall kembali ingatan kita ataupun kalau istilah orang Jerman itu muzakarah, saling ingat mengingatkan saja. Gitu kan? Baik. Nah, pertama ulun mengucapkan salam dulu guru penggerak. Salam, kalau kita di SDN 3 kan ada salam persaudaraan ya. Kalau salam guru penggerak berarti salam dan bahagia untuk guru-guru hebat semuanya. Wah, seperti itu. Perkenalkan, nama dulu Hasan Rijal, sudah tahu berataan, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan dari SD ini. Nah, sebelum kita mulai kita senyum dulu supaya jangan tegang. 30 detik. Pengertian senyum itu menurut para ahli adalah menarik bibir pinggir kanan kita 2 cm ke kiri 2 cm. Nah, narik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ini. Dan perlu keluar gigi. Kalau keluar gigi jangan bersenyum lagi karena ini tidak mata. Baik. Ini kesepakatan forum diseminasi, ulun kira tidak perlu banyak ya. Yang penting kita menjadi pendengar, ulun pun juga akan nanti menjadi pendengar karena kita sifatnya adalah berbagi. Jadi siapapun bisa berbagi ya, siapapun bisa berpendapat gitu. Baik, sebelum itu kebiasaan di kelas biasanya disuruh literasi digital dulu. Kita nonton dulu apa sih disiplin positif itu. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab
semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesalahan, pernah mengalami kekerasan di sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka dapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, keliling lapangan, dipukul, dicubit tangannya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis. Jadi ini sebagai prolognya, kenapa ada budaya positif. Sebelum kita mengembangkan dulu apa itu budaya positif. Jadi berawal daripada permasalahan yang ada di kelas kita, ya kita tahu bahwa di kelas maupun di sekolah kita itu ada yang namanya aturan sekolah maupun aturan kelas. Kemudian sebagai implementasinya adalah adanya kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh murid. Apakah kita harus menghukumnya, memberikan sanksi, konsekuensi, ataukah hal yang lain? Karena ini berakibat kepada hukuman fisik atau psikis ataupun emosional. Nah, ini kita perlu ingat kembali. Lanjut. Dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasa
dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sudah menonton tadi video animasi tentang disiplin positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Persilahkan. Maulin angkat tangan tadi. Silahkan, ada yang mau memberikan tanggapan, umpan balik seperti itu tentang budaya positif, atau mungkin dengan pertanyaan romantik dari Ulun, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Apakah di sekolah kita masih ada hukuman? Apakah di sekolah kita sudah menerapkan 4 prinsip tadi? Adanya hukuman, adanya alasan, kemudian dan sebagainya. Kalau tidak kita lanjut. Adakah? Sudah mulai berkurang, tapi ada ya. Ya, alhamdulillah. Siap. Mungkin pernah aja dulu. Karena yang kita capai adalah bagaimana kondisivitas atau kenyamanan dan keamanan di dalam sekolah kita. Baik. Melanjutkan. Nah, jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan ada 6 poin pada hari ini. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kegiatan anak tadi, tindakan anak tadi, itu pasti ada motivasinya. Oleh karena itu kita menanyakan alasan. Misalnya ada yang terlambat tadi kan, kita nanyakan kenapa terlambatnya. Apa karena dari mama dulu kan dia pakai gerobak misalnya gitu kan. Ataukah karena sepatunya banyak benar karena dia kaki 1000 misalnya. Ya kan? Kenapa? Alasannya seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika terlambat langsung kita berikan hukuman. Apakah berikan hukuman, tapi kita ajak dulu bertanya dia, ngobrol dulu. Apa alasannya? Apakah sudah tahu kalau terlambat dan sebagainya itu ada konsekuensi kemudian terhadap dirinya maupun terhadap sekolah. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita mengingat kembali bahwa sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar kita, kebutuhan primer kita yang mau tidak mau ingin dipenuhi. Begitu juga dengan anak didik kita, pastinya ada 5 kebutuhan dasar, entah itu rasa kasih sayang. Kadang-kadang ya salah satu alasannya biasanya anak berbuat seperti itu ingin mendapatkan perhatian dari gurunya,
ingin mendapatkan kasih sayang. Bukan berarti mereka kurang kasih sayang di rumah gitu kan, tapi ingin mendapatkan kasih sayang dari gurunya seperti itu, ataupun rasa ingin tahu, mencoba dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, posisi kontrol restitusi. Ini juga ada beberapa peran kita sebagai guru terhadap tindakan yang dilakukan oleh murid, ya, bisa berupa manajer, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pengawas dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tentang segitiga restitusi, mungkin nanti bisa ditambahkan atau dikuatkan oleh alumnus calon penggerak. Ada Pak Alan di sini, ada Pak Yusron, ada Bu Erni, ya, mudah-mudahan bisa kita saling menambahkan dan menguatkan. Boleh lanjutkan? Nah, yang tadi disiplin positif kita sudah sama-sama membaca, ya. Kita sudah sama-sama menonton. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang namanya nilai-nilai kebajikan itu nilai universal, berarti dimanapun itu dipegang oleh kita semua. Misalnya tentang keselamatan. Bapak Ibu, kita ke sekolah ini tentunya menggunakan alat transportasi kecuali kayak Ibu Farida Barat. Nah, apa alasan kita menggunakan helm? Untuk keselamatan. Itu namanya nilai safety, nilai universal, keselamatan. Karena kita tidak tahu sampai di sekolah kita maunya selamat, ya. Kalau memang tujuannya keselamatan, berarti semua orang mestinya dengan sadar diri tanpa diperintah memakai helm. Bukan karena oh di situ kan ada polisi di simpang 4 untuk manggis, bukan karena itu. Atau memakai helm karena jauh aja, bila parak ada helm, ada juga, kan? Atau sudah ada topi, ada berkerudung misalnya, kan? Ada pakai helm. Berarti ada hal nilai kebajikan yang dia abaikan seperti itu. Contohnya nilai kesehatan tadi atau keselamatan tadi. Misal salah satu. Di sekolah kita menerapkan misalnya setiap siswa wajib menggunakan sepatu hitam. Nah, mengapa kita menerapkan nilai sepatu hitam? Kira-kira kebijakan apa ya? Nilai kebijakan apa yang ada dalam sepatu hitam itu? Untung itu sepatu hitam aja ya. Coba seandainya Adidas seberataan, nah agak sulit. Kan jadi endorse kan? Nah, tapi kalau hitam aja, terus kalau anak tiba-tiba memakai sepatu warna putih, apakah suatu kesalahan atau tidak? Kalau misalnya kita beralasan menerapkan disiplin positif di sekolah kita, setiap guru maupun siswa menggunakan sepatu hitam dengan alasan agar kesamaan misalnya ya, atau kesetaraan, supaya jangan warna-warni, supaya seragam seberataan, ya kan? Ya, gitu ya. Berarti asasnya yang dipakai adalah keseragaman seperti itu. Tapi itu hal yang fundamental atau tidak? Kalau misalnya dia memakai sepatu warna coklat dengan alasan sudah habis stok warna hitam, rasanya tidak mungkin Pak. Atau mungkin yang warna hitam di rumahnya sudah habis, sisanya ada warna coklat, bekas naik gunung, padahal awalnya hitam juga Pak ya. Tapi karena bekas 3 hari di Tahura, lalu jadi coklat, nah itu mungkin alasannya bisa terima. Oh ada, kita ayo licak, gitu kan. Habis kemah belum diganti ya. Lalu hari Senin upacara, kenapa sepatunya warna coklat? Untung coklat kayak yang ulun tercabur di sapi ganti warna hijau. Tahu kah? Gitu. Baik, selanjutnya disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya ini disadari. Oleh karena itu nanti ada beberapa diskusi, ada beberapa pertanyaan
ataupun kalimat yang sebenarnya mengarah kepada kesadaran diri dari anak. Ya. Mulai dari apakah anak ini sadar bahwa dia sudah menyimpang daripada peraturan ataupun dari kesepakatan kelas, misalnya di kelas ya. Di kelas misalnya dia ngobrol sendirian, padahal di kelas itu sudah ada kesepakatan bahwa ketika guru menjelaskan, misalnya menerangkan, maka seluruh siswa harus menyimak dengan tenang misalnya. Apakah dia sadar ataukah dia memang saat itu lagi kemana pikirannya gitu kan? Jadi menyadari tidak ada. Terus selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, jadi berada di dalam dirinya, bukan akibat paksaan. Mengakui kesalahan, kemudian ingin memperbaiki diri, itu berdasarkan internal dia, motivasi internal, bukan karena paksaan, bukan karena ingin pujian, ataupun karena untuk menghindari hukuman. Ini biasanya ustaz-ustaz melakukan. Kita sholat kenapa gerak? Karena takutan neraka kah? Atau karena memang kebutuhan kah? Atau coba menggugurkan kewajiban aja kah? Sama kayak helm tadi, ya kan? Cuma untuk menghindari polisi, ya ada. Ibu sudah malah mendekati polisi dulu. Biarlah jangan dihindari. Oh, ditinggal. Bukan ditinggal, Bro. Ibunya yang mau umpat. Iya. Bicara baik Bu. Padahal sebenarnya Pak RT di situ kepada saudara anak menggantikan posisi suami pian ya. Soalnya kan mau jadi patak. Kalau mau menggantikan posisi ya Allah. Karena posisi laki pian sudah di bawah, kalau mau menggantikan posisinya. Jadi jangan pernah kita menyambat anak menggantikan posisi orang yang itu misalnya. Baik. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang akan menjadi motivasi diri anak maupun kita untuk senantiasa tidak melanggar daripada karakter-karakter yang ada di sini. Perasaan ulun dari hampir 4 tahun di sini belum pernah ulun menghukum kanakan karena tidak sholat, ya kalau ataupun ada pernah kita kasus lah ada anak yang dipaksa sholat gara-gara gitu. Karena ulun sudah padahal kanakan menyuruh orang sholat itu berdosa, kan? Orang sholat ya ulang disuruh ambil kan banyu, nah itu dosa batalnya. Yang wujud itu adalah mengajak sholat. Nah, kita sholat yuk. Nah, bapak jadi imamnya atau pian komatnya. Amal menyuruh berarti pian ada. Jadi kita mengajak sholat. Yang kedua adalah mandiri. Ini bukan endorse bank lah, walaupun di sana ada kita pakai bank Kalsel, tapi mandiri harus tetap ada. Mandiri. Terus selanjutnya adalah berkebinekaan global. Maksudnya kita adalah beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, namun kita tetap bersaudara. Artinya asas persaudaraan dan asas kebinekaan global ini kita junjung tinggi. Kita sadar bahwa budaya yang ada itu adalah hasil daripada peradaban kebudayaan yang ada di masyarakat, dan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi. Kalau bisa kita lestarikan, kita lestarikan. Kalau tidak bisa, minimal kita mengapresiasi dengan tidak menyambat atau membuli karena perbedaan suku dan sebagainya. Jangan rasis, Betul, jangan rasis. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah bergotong royong. Nah, ini asas bergotong royong sudah secara nasional. Kalau mungkin kita di Kalimantan Selatan itu ngarannya pehandip, nah ya. Pehandip, bekawinan itu berataan ke sana, tumpah ruah ke sana. Karena wilayah yang lain yang lain ke sana. Kayak siang tadi Ibu Kusna pehandip pengatam ya. Tadi kata di belakang sini tadi. Berarti mungkin seminggu yang akan datang pengumuman sini di handip orang itu. Selanjutnya adalah kreatif.
Kreatif mungkin kalau sementara kita ini mengartikannya dengan ide-ide ya, ide-ide ataupun hal-hal baru yang mungkin agak di luar sedikit ya. lebih cenderung kepada inovatif. Jadi kreatif dan inovatif itu hampir berbarengan, bergandengan saja. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Itu dengan berpikiran logis, berpikiran terbuka, serta tidak mendiskriminasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam pendapat seperti itu. Baik. Selanjutnya subjudulnya adalah motivasi perilaku manusia yang judul tadi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya tadi. Contohnya kita memakai helm. Ada yang memakai helm dengan alasan agar tidak dihukum. Ya, takutan kalau pina ada polisi atau kalau pina ada razia ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin yang di bawah ini yang paling relevan dan paling mulia lah mungkin ya, motivasi. Kemudian kita menginjak ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau ulun sebagai guru mata pelajaran otomatis tidak bisa menerapkan keyakinan kelas, tapi biasanya di awal-awal pembelajaran, di awal semester biasanya ulun dengan siswa itu melakukan kesepakatan berupa kontrak belajar beberapa poin terkait dengan kedisiplinan yang itu harus sama-sama dijunjung tinggi seperti itu, dilaksanakan. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ini terkait dengan kebahasaannya ya. Jadi ada pernyataan-pernyataan misalnya saya senang belajar tepat waktu. Itu untuk menggantikan kata-kata misalnya dilarang terlambat, atau misalnya ada yang lebih tragis lagi, terlambat 5 menit bayar 5.000. Gitu kan. Jadi itu disepakati, kemudian dibuat dalam sebuah pernyataan positif berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya ini contoh saja. Ini contoh kelas 9C misalnya, ini berarti SMA nih. SMP ya, SMP kelas 9 kelas 3. Nah, ini contohnya. Belum ada sempat memotong, rasanya juga ada Pak Yusra adalah keyakinan kelas tuh. Ya kelas aja. Ada ya? Ada. Oke, sempat memotong. Contohnya di sini, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli atau menghargai dan membantu sesama yang lain, kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi ada lagi nungguin aja misalnya, atau diam aja sakit gigi, atau pura-pura kada mendengar misalnya ditanya. Contoh lagi keyakinan kelas misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu. Apa caranya menghormati barang orang lain? Dia minjam tiket ya timbain sih, menghormati lah. Tapi karena hormat. Nah, kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini termasuk juga motivasi prinsip tadi. Yang
tumbuh dari keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah ini berbeda-beda tiap kelasnya, tergantung dari kesepakatan antara guru dan murid. Gitu. Ya. Namun kita itu tadi tidak mudah untuk menyalahkan ya. Misalnya ada kelas ribut sekali gitu, belum tentu ributnya itu adalah ribut yang ributan perkelahian, tidak. Tapi ribut itu karena masing-masing ingin menyampaikan pendapatnya, biasanya seperti itu. Ya kan? Siapa yang hendak istirahat duluan ya, biasanya melalui cepat. Iya kan? Gitu. Ah. Berarti mungkin termasuk yang kinestetik malah. Oh, lari dia berarti. Ini perlu ice breaking nggak nih? Lanjut. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ini perlu kita sadari. Sebenarnya kita sudah tahu Pak. Ya. Atau belum sampaikan videonya 5 kebutuhan dasar manusia rasanya apa? Oh belum, 5 posisi kontrol ternyata. Belum. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal ini dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Jadi sebenarnya ketika dia terlambat tadi, atau tidak memakai sepatu yang hitam misalnya, atau rambutnya terlalu gondrong. Tapi kalau perempuan tidak apa-apa gondrong. Kemarin di kelas 6 ya gondrong loh, kenapa berangkat gondrong? Belum berambut ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, makan dan minum. Makanya kita perlu ketika pembelajaran pagi misalnya, sebelum apersepsi kita menanyakan dulu kondisi sosial dan emosional mereka. Anak-anak, apakah hari ini kalian sudah merasa senang? Seperti itu. Apakah kalian bahagia, siap memulai pembelajaran? Ada yang belum makan? Ada Pak? Oh iya, ajak Bapak nanti makan. Tapi nanti bertahan hidup. Kadang-kadang ada anak yang karena belum sempat sarapan sehingga mood belajarnya menjadi berkurang gitu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini tadi sudah ulun sampaikan sedikit ya, rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, atau ini biasanya terhadap barang ataupun terhadap karya dia sendiri. Biasanya ini ingin dihargai apa yang dia punya, apa yang dia miliki. Makanya ada misalnya contoh kasus, ada anak yang ngamuk-ngamuk karena hasil belajarnya atau hasil tugasnya dicontek oleh kawannya. Nah ini karena dia ingin eksistensinya untuk bekerja itu ingin dihargai. Lanjut yang keempat adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Ingin juga senang-senang karena murid patut untuk bahagia. Muridnya siapa ya ini? Ini murid siapa gambarnya nih? Hah? Kelas 3. Sekarang kelas 3. Contoh studi kasus. Ibu Zulaikha. Ibu Zulaikha guru wali kelas misalnya 9H. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy? Alasan Tommy melakukan hal itu? Bisa ada konsisten itu kan? Hebat ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan kalau kita jadi Ibu Zulaikha? Menyuruh Tommy bawa banyak bekal. Nah, menyuruh Tommy bawa banyak bekal. Tapi pada kenyataannya ini minta bekal ya Allah. Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut, minta bekal? Lapar. Hah? Lapar. Lapar.
berarti mungkin ini ada makan, ada sarapan, ada besangu, ada sarapan. Ya, salah siapa? Jangan cari yang salah, karena Udin disinggung. Jangan disebut. Iya, gitu kan. Nah, kemungkinan pertama alasannya Tommy karena ia lapar, betul Bapak Ibu. 100 dari 10.000. Dan orang tuanya tidak menitipkan, tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Paling tidak dia ingin menghidupi tetap makhluk-makhluk yang ada di perutnya, gitu kan? Karena sudah begitu banyak yang protes. Ya, atau bahasa Arabnya itu survival. Survival. Nah itu, betul. Itu bahasanya mereka, gitu kan? Karena kayak itu tadi tindakan atau ekspresi anak ini kadang-kadang belum sampai kepada tingkat pemikiran dewasa bagaimana agar misalnya bisa berbagi atau menyampaikan kepada gurunya bahwa kondisinya dia sedang lapar, tidak membawa bekal dan sebagainya. Mungkin bisa dibantu seperti itu. Paling kadang dibawa ke bule, padahal kan utang dulu lah karena mamanya dibadahi gitu. Ya kalau Gurunya bayarin juga. bisa juga kalau gurunya bayarin itu tadi. Karena tadi alasannya tidak dibawakan bekal. Tapi kalau misalnya yang guru takut tadi, siapa yang belum makan? Ajak apa makan? Berlakuan. Kecuali dia bayarin ya. Tapi jangan kerancakan. Nah, kerancakan karena jadi anak angkat. Dia angkat-angkat gugur. Kemungkinan alasan kedua Tommy adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi dia cari perhatian, caper. Ketika temannya melaporkan tindakan itu, maka dia menjadi senang. Nah, kemudian dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi rupanya karena orang tuanya tidak membawakan bekal, dia ingin agar orang tuanya tahu bahwa sebenarnya dia ingin dibawakan bekal. Nah, jadi lapor itu sampai ke orang tuanya, oh dia ingin diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan. Nah, tak jago berarti. Ya Allah. Pamannya mau jago. Gara-gara di sekolahan waktu perkenalan diri, kamu jangan wani-waniin aku. Abahku polwan ya. Masa jago? Abahku polwan? Nggak tahu polwan itu apa? Bahwa polisi wanita. Nah, bahari kan anak-anak berbanyakan duit seleon ya. Seleon itu apa? Kita tahu juga. Tuh. Nah, ada lagi alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Jadi ini kemungkinan sudah bawa bekal, tapi tempe terus, sehingga menyebabkan satu konsep bahwa tempe itu bisa menyebabkan darah tinggi. Ya loh? Parasit aja musim buat makan tempe darah tinggi bisa. Kurang pahit belanja yang sejuta sehari itu adalah was. Makanya darah tinggi, gue. Iya. Kamu jadinya gue. Tantrum ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Ya, walaupun kawannya bawa nasi, tapi nasinya berkarakter. Ada kayak Doraemon, ada Naruto, kadang-kadang sesemotnya adalah wortel, matanya telur mata sapi, gitu kan. Janggutnya adalah mie keriting. Bisa. Ini ada gila. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan.
Alasan yang kelima kemungkinannya adalah karena ia melakukan karena iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Ini termasuk anak yang apa yang namanya? Membuli itu Usil. Nah, betul, usil. Karena ketika dia ambil makanan, dia menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Nah, ketujuh dia membuli, mengerjai, ngeprank. Nah, istilah trennya sekarang adalah ngeprank. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Iya. Benar ada nawani melawan, kita nawani juga. Banyak ada nama karas, nggak kocak juga ya sekalinya. Tapi sementara itu sudah tawa-tawa ya Allah. Iya ya kawanannya, ini jantung kan jiwanya, nangis soalnya. Ya Allah. Nah kemudian kita sebagai guru ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ya. Contohnya tadi misalnya ada yang terlambat, maka tidak tanya babi bu lagi, tidak tanya alasan lagi kenapa terlambatnya. Yang penting waktu ini sudah 30 detik terlambat, sudah tutup pagar, maka ayo lari 2 halaman. Nah, itu. Ini berarti posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya pemamai yang juga pangkelok itu udah bangun kalau lambat, guring kalau bahkan. Nah, padahal dulu lagi anak cerita sok tahu dulu. Nah, iya main game aja kalau malam ya. Jangan-jangan mata aduh pajam nih guring ya. Kalau udah guring mata aduh pajam, bisa ya. Anak-anak yang IQ-nya di atas anu itu biasanya matanya itu kemarin. Bisa. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Guru sebagai teman ini biasanya tindakannya hanya berupa teguran saja. Ya, kamu kenapa jadi ngambil orang itu loh? Kalau tahu di kelas ini misalnya nanti tahuan kepala sekolah, saya juga bisa dimarahin kepala sekolah loh. Nah, itu berarti posisi sebagai teman setara berarti. Ya kan? Gitu. Jangan ribut, kedengaran kepala sekolah karena ibu kena sari juga. Ya lah, misalnya itu berarti sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Berarti ini sebagai memantau saja, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan teguran, hanya sebagai memantau. Tapi bahaya juga memantau nih, Pak. Ada menagur lah, tapi ini poin kena. Ini poin kena dikurangi jadi nilainya. Pokoknya nilai pian dapat A ala kadarnya. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Ngarannya manajer ini berarti tidak langsung turun ke lapangan, tetapi mengatur bagaimana jalannya ataupun langkah-langkah restitusi. Ya. Ada, tapi ada perannya mengatur juga. Manajer tuh baru jalannya, bosnya. Bila siswa terlambat jauh lah, maka bidang batis nggak tukar antar bidang. Nah, bisa jadi seperti itu. Tergantung. Ya guru terlambat gitu mana? Kan ibu enak bedaan. Manajer. Ada menjamin aja cicilan lanjut jadi. Cicilan bukannya polis. Cicilan. Iya, S loh tulisannya. Mana kalau sini apa dia? Nilai kakak tidak topian, nyaringnya. Mana kalau sini mah? Bidik lah. Betul. Adanya kan mau lihat dari TV-nya ke sini. Posisi dua, posisi pembuat merasa bersalah. 3, posisi teman. 4,
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ya payunan dulu pertama kali memasyarakatkan. Naren, Wah, sini kamu. kok jadi teringat dengan seseorang ya? Olin nih. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ini aja berantak sih ini. Malas. Dia kamu jadi anak saya pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sekarang kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Apa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Bisa dimasuk, Bu. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Oke. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur apa sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kamu nih Bu Anita. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Tanggungnya kayak apa? Oh, itu boleh tambahin lah. Sini tuh. Awan. Harus siap. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Peminjulan nih gue ya. Astaga, Jiki pulang dia. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita terjadi kita harus di sekolah jam 7, Bu. sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsep tambahannya? Paham, Bu. Saya harus ke kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk keterampilan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, itu tadi sudah kita saksikan bagaimana video tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi ya, yang diteragakan oleh Naren dan ibu gurunya. Ada yang ingin memberikan tanggapan, Bapak Ibu? Kenapa tadi ada yang nyambut keingatan Memonin? Memonin merasa. Ada loh. Boleh beri tanggapan? Memonin bisa? Mau memberikan tanggapan Memonin? Suaranya sama. Oh, suaranya sama. Boleh memberikan tanggapan? Iya, silakan Ibu. Luar biasa tayangan tadi memberikan contoh kepada kita bahwa pentingnya sikap-sikap yang dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan suatu hal yang positif agar diterima dengan siswa juga baik ya, bukan positif seperti itu. Boleh bercerita sedikit? Nah, jadi hari ini ada kejadian juga, ada kejadian juga. Tadi pagi ada orang tua siswa yang datang ke rumah, sebenarnya kemarin datang ke rumah menyampaikan bahwa dia merasa bahwa anaknya kemarin berkelahi dengan siswa, tapi di sekolah lain. Jadi siswa ini SMP, kelas 3 SMP. Jadi siswa ini berkelahi dengan gurunya. Dia tidak terima, ada satu hal yang menyakiti hatinya, terus dia marah sama gurunya, berteriak sambil menangis, dia kesal. Nah, jadi ditanya kenapa, orang tuanya datang, ibu minta tolong diklarifikasikan di sekolah ada apa. Jadi orang tua tadi itu jangan saya yang datang karena saya tidak bisa mengungkapkan kata-katanya seperti apa. Terus hari ini tadi pagi saya datang ke sana menemui ibu kepala sekolah, juga menemui dengan wali kelasnya, tapi ternyata di wali kelas tidak ada. Nah, ternyata kemarin tuh ada satu hal pernyataan yang membuat siswa itu sakit hati dan kecewa. Sempat lain dengan tayangan dari Bapak Asanurijan, seperti ada persamaannya, di mana seorang guru menegur siswanya dengan kata-kata yang mungkin bagi guru tersebut biasa, tapi bagi anak yang menerima itu dia merasa kecewa, sakit hati, dan merasa dia terhina dengan kata-kata. Memang guru tersebut adalah belajar mata pelajaran bahasa Inggris, dan anak tidak menguasai pelajaran bahasa Inggris tersebut. Nah, terus pada saat kegiatan pembelajaran, guru menyampaikan kata-kata dalam tanda kutip, artinya satu hal yang menyinggung perasaannya, tidak bisa, mohon maaf, dasar bodoh kamu, gitu, kata-katanya seperti itu. Nanti kita ajarin, gitu. Anak jadi kesal karena di hadapan siswa yang lain, teman-temannya, dia dikata-katai seperti itu. Nah, pada saat tadi saya ketemu dengan gurunya, guru bahasa Inggris beserta wali kelas dan juga siswa.
Nah, dia didamaikan tadi kan, dia tidak mau sekolah lagi sebenarnya gara-gara kata-kata tersebut. Nah, jadi disampaikan oleh gurunya tadi bahwasanya saya biasa ibu dengan kata-kata tersebut dan anak-anak yang lain tidak tersinggung katanya. Nah, seperti itu. Saya yang datang tadi sebenarnya mau klarifikasi saja malah jadinya saya seolah-olah jadinya tidak terima juga sebagai orang penengah. Ibu, karena ini ada siswa ini kita berbeda setiap orang, cara penerimaannya berbeda. Seperti itu kan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang sensitif, mungkin ada yang merasa dia cuek saja, atau dia merasa enggan dengan gurunya, dia takut sama seperti tayangan Bapak Ahsanul Rijal tadi. Mungkin ini hanya pelajaran saja ya Bapak Ahsanul Rijal ya juga teman-temannya ya. Benar yang disampaikan dengan Bapak Ahsanul Rijal tadi. Caranya kita menyampaikan di siswa dengan bagaimana supaya anak tadi tidak merasa malu dia. Mungkin tadi kan terlambat, ya, agar dia tidak merasa malu. Seperti apa caranya bahasa kita agar dia tidak mengulangi seperti itu. Sama hanya kejadian yang tadi juga. Demikian Bapak Rijal, mungkin jadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Ibu atas cerita tadi ya. Mungkin ini dialami oleh kita. Tentu saja kita posisinya, kalau kita tadi kan ada 3 posisi ya. Posisi sebagai guru bahasa Inggris, kemudian posisi sebagai siswa, kemudian posisi sebagai orang tua. Kalau kita mengambil posisi sebagai guru, semestinya mungkin dengan narasi yang disampaikan oleh Ibu tadi, seharusnya guru lebih selektif dalam memilih kata-kata yang digunakan sebagai bahasa pengantar ataupun bahasa dalam pembelajaran. Ini penting karena tentunya betul setiap siswa itu memiliki kondisi yang berbeda ya. Kebetulan Ulun baru saja memasuki modul yang 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya pada gaya belajar siswa, tapi juga kita harus memperhatikan pada kondisi sosial dan emosional anak seperti itu. Kadang-kadang mood anak berbeda antara hari ini dengan besok. Bahkan kadang-kadang hari ini dengan siang pun itu sudah berbeda kondisinya, gitu kan. Oleh karena itu perlu seni mengajar yang dilakukan oleh siswa, oleh guru, agar siswa tetap termotivasi, siswa tetap bisa aktif belajar, dan apa-apa capaian pembelajaran yang diinginkan itu bisa tercapai dengan baik. Jadi mohon maaf Bu, belum tidak menanggapi kasusnya seperti itu, tapi kita memandang ya sebagai guru mestinya memang pemilihan kata-kata. Iya betul. Pemilihan kata-kata dan seni dalam mengajar itu harus seperti. Namun kita tidak nanya ya. Kalau kita menanyakan misalnya kita merestitusi guru tersebut, mungkin bisa saja oleh kepala sekolahnya mungkin apa alasannya sehingga mengucapkan itu. Kalau ditanyakan ternyata sudah menjadi kebiasaan, berarti ini kebiasaan buruk ya kan, presiden buruk. Dan Ulun pun sebenarnya mengalami beberapa kejadian-kejadian yang mungkin menjadi pembelajaran bagi Ulun ya. Karena Ulun sebenarnya dilahirkan prematur sebagai guru, ya. Iya kan? Curhat sedikit juga bahwa Ulun jadi guru itu tahun 2005, di mana 1 tahun setelah Ulun kadar melanjutkan kuliah. Harusnya lulus SMA 2004, harusnya langsung kuliah. Ternyata karena faktor bla 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 seperti itu, sehingga Ulun memilih untuk melanjutkan ke BLK jurusan elektronik. Makanya Ulun ketujuh bongkar barang-barang kayak mikrofon gitu, mengembalikannya bisa kurang. Ini untuk lemari apa kulkas itu kita Ulun bongkar. Kalau ada mungkin pintunya sudah ada dipasang, ada dipasang. Nah, 2005 secara tidak sengaja Ulun mengajar. Kenapa? Karena dipanggil oleh guru Ulun waktu MTS. Ulun disuruh menggantikan beliau karena beliau diangkat sebagai PNS di Tanah Bumbu, sedangkan Ulun masih statusnya hanya lulus SMA. Pada saat itu belum melek karena Ulun di DKI kan, daerah kurang informasi, belum tahu tentang undang-undang tentang guru dan dosen yang mewajibkan harus S1. Siap Bu?
Oke. Jauh negara bu, mulai rinjing kan. Orang negara biasanya nangis melewati anu dan semuanya. Ya kak pesawat yang ada tuh di rinjing semua jadi dia daripada dipajang di bulatan itu ya. Oke. Baik, boleh lanjutkan sedikit aja. Ini slide ke-28 dari 43 slide yang disiapkan. Ini 5 posisi kontrol. Nah, tergantung daripada motivasi. Bagaimana guru berbuat, bagaimana guru berkata, bagaimana hasilnya, kaitannya dengan dunia berkualitas, kemudian bagaimana murid berkata, kemudian dampak pada murid ini biasanya terjadi. Misalnya, ini yang menghasilkan identitas gagal. Motivasinya adalah menghindari hukuman. Siswa misalnya terlambat tadi, atau karena dia datang waktu karena menghindari hukuman, berarti penghukum ini akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Maka guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Nah, hasilnya nanti murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau suka berbohong. Nah, ini jadinya akibatnya mereka untuk menghindari hukuman berbohong. Gitu. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya adalah, jadi murid ini memposisikan guru itu dianggapnya sebagai ini dunia gagal sudah ini. Aku berada di circle atau sekolah yang gak ada pas. Gitu. Kemudian ini ibunya berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Nah, terakhir mereka akan mengulangi kesalahan yang berikutnya. Jadi tidak ada timbal balik yang positif. Nah, tadi yang disarankan adalah posisi manajer, ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali alasan, kemudian kesadaran diri dari murid tersebut, kemudian apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi orientasinya adalah bagaimana mereka tidak merasa disalahkan, kemudian mereka sadar diri akan kesalahan itu tanpa harus disalahkan, gitu kan. Kemudian mereka dengan senang hati ataupun dengan kesadaran diri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tuh, harus baca sebentar. Nah, tadi posisi kontrol restitusi. Di antara posisi 5 posisi itu, yang paling strategis, yang paling bagus sebenarnya adalah sebagai manajer. Nah, kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini solusinya berdasarkan murid tersebut juga. Bagaimana untuk mengatasi ini, apakah kamu ingin terlambat terus seperti itu, ya kan? Tadi contohnya saya akan memasang alarm. Kalau misalnya memasang alarm juga lupa gimana? Adakah yang mengingatkan? Nah, ya. Kemudian selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini langkah segitiga restitusi. Sebagai disclaimer, restitusi sebenarnya bukan satu-satunya solusi terhadap masalah yang ada dalam kelas, ya. Masih ada cara yang paling populer biasanya, yaitu jalan damai. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, jadi membuat anak tidak merasa bersalah, tidak disalahkan, ya. Kalau dia merasa bersalah boleh, tapi tidak menyalahkan. Biar buat dia mengakui kesalahan dan menyadari kesalahannya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu kita validasi bahwa sebenarnya kesalahan itu bukan hanya dia yang melakukan, bahkan guru sendiri pun pernah. Tetapi kenapa bisa jadi guru baik-baik saja? Karena guru melakukan kesalahan itu kemudian memperbaiki diri, gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apalagi kalau Ibu Farida misalnya itu keluar karena namanya ayatnya manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Keluar karena ayatnya. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah, apa yang harus dilakukan?
Bagaimana untuk mengatasi itu? Nah, ini salah satu contohnya atau penjelasannya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jangan merasa gagal. Kemudian berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contohnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah tadi kita validasi, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pasti ada alasannya. Sehingga guru ataupun orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, ya. Bukan cuma yang melihat alasan saja, tetapi juga menjadi respon yang proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan, dan kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik, dan seterusnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu memulihkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Ini kata-kata dalam tulisan. Ini akan berbeda dengan kalau kita tambahkan intonasi. Ini kata-kata untuk manajer, tapi kalau jadi pakai emosional beda lagi kan? Nah, apa yang kamu rasakan itu bedanya? Ya, walaupun kata seperti itu, tapi dengan emosional beda juga. Kamu ini jangan seperti apa sih? Nah, ini beda juga. Nah, garam. Nah, apa garam? Udah tambahin asalnya aja, makanan garam asal. Nah, tadi kita sudah sama-sama berkenalan ya, atau merecall kembali ingatan kita tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia tadi ya, apa yang motivasinya, kemudian kita sudah juga membahas tentang keyakinan sekolah atau kelas kita. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini berbeda dengan peraturan-peraturan yang terpampang misalnya di tata tertib sekolah berbeda. Ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia kita sudah tahu. Kemudian posisi kontrol restitusi yang juga ada 5, dan di posisi yang terbaik sebenarnya ada sebagai manajer. Kemudian langkah-langkah segitiga restitusi. Baik, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi dari Bapak Ibu semua. Semoga kita dapat dari pembelajaran ini kita bisa terinspirasi. Akhir kata, semoga kita semuanya tergerak dari dalam diri kita, lekas bergerak untuk kita memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan ataupun baik itu kata-kata ataupun perbuatan kita terhadap murid kita. Kemudian mari kita menggerakkan komunitas, menggerakkan anak murid kita agar senantiasa bisa terjalin budaya positif yang tentunya lebih baik di lingkungan SDN 3. Terima kasih sekali lagi mengucapkan waalaikumsalam, mohon maaf atas segala kekurangan ulun, barangkali ada yang tersinggung bisa diselesaikan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diselesaikan di warung makan misalnya. Silakan basuh tangan, kita ambil wudhu.